Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam seri manajemen pemasaran. Kali ini saya akan membahas mengenai riset kontemporer pemasaran. Selamat mengikuti. Riset pemasaran atau penelitian pemasaran, kita lihat di sini, terdiri dari peranan riset pasar dan langkah-langkah riset, riset pasar perilaku konsumen, penentuan metode dan desain research, penentuan variabel data dan sumber data, pengumpulan data dan pengolahan data, kemudian juga ada analisis data dan interpretasi data, pelaporan riset pasar. Ya, sebelum kita masuk ke dalam marketing riset, ada baiknya kita mengenal mengenai apa itu marketing mix atau bauran pemasaran. Bauran pemasaran atau marketing mix terdiri dari 4P, product, price, place, and promotion. Product, price, place, and promotion ini semuanya mengacu pada suatu target pasar. Perusahaan berusaha menciptakan value untuk pelanggan. Definisinya adalah identifying, collecting, analyzing, giving, and using information to take a better decision, which has relation with identification and market problem solving. Menurut Malhotra tahun 2004. Pengertian riset pemasaran adalah suatu fungsi yang menghubungkan konsumen, pelanggan, dan masyarakat dengan para pemasar melalui informasi-informasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan peluang dan masalah pemasaran, menghasilkan, menyaring, dan mengevaluasi aktivitas-aktivitas pemasaran, memonitor kinerja pemasaran, dan meningkatkan pemahaman kita atas pemasaran sebagai suatu proses. Menurut Gilbert E. Churchill Jr., riset pemasaran adalah pengembangan interpretasi dan komunikasi informasi yang berorientasi pada keputusan untuk digunakan dalam proses pemasaran strategis. Menurut Wilson Shimamura, informasi riset pemasaran digunakan untuk pertama menciptakan ide-ide untuk aktivitas pemasaran. Yang kedua, mengevaluasi aktivitas pemasaran. Yang ketiga, membandingkan kinerja versus tujuan. Keempat, meningkatkan pemahaman umum mengenai fenomena serta proses pemasaran. Fungsi lain dari riset pemasaran adalah yang pertama, perencanaan, kedua, pemecahan masalah, ketiga, pengendalian. Kemudian kita lanjut, apa itu jenis-jenis riset pemasaran? Jenis-jenis riset pemasaran atau marketing research itu bisa terdiri dari problem identification research yang mengacu pada market potential research, market share research, image research, market characteristic research, forecasting research, dan business trends research. Sedangkan marketing research juga dapat mengacu pada problem solving research yang meliputi segmentation research, product research, pricing research, promotion research, and distribution research. Jenis-jenis riset yang kita tahu adalah di sini segmentation research, product research, price research, promotion research, and distribution research. Ya, kalau kita lihat gambar di sini, jenis-jenis riset, tujuannya adalah di sini untuk terapan, bisa untuk terapan dan juga untuk murni sebagai riset. Dari murni riset ini bisa kita temukan adanya riset gap dan teori gap dalam penelitian. Kemudian juga kalau kita lihat dari hubungan antar variabel,
ini ada variabel deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Dari asosiatif ini bisa kita kembangkan kembali menjadi variabel bentuk korelasional dan kausal. Sedangkan jenis data, ya, ini bisa kita bagi menjadi data kuantitatif, kualitatif, dan gabungan atau kombinasi. Jenis ini pertanyaan yang dijawab melalui riset pemasaran, yaitu yang pertama perencanaan. Siapa konsumen yang membeli produk kita, di mana mereka tinggal, berapa penghasilan mereka, dan berapa jumlah mereka. Yang kedua juga adalah apakah pasar produk kita sedang meningkat atau menurun? Adakah ada pasar potensial yang belum kita jangkau? Kemudian kita masuk ke dalam pemecahan masalah. Untuk segi produk di sini adalah desain produk mana yang kelihatannya paling sukses. Yang kedua, jenis kemasan apa yang sebaiknya digunakan. Kemudian kalau ditinjau dari segi harga, berapa harga yang pantas untuk produk kita? Kemudian ketika biaya produksi menurun, apakah sebaiknya kita menurunkan harga atau meningkatkan kualitas produk? Jenis pertanyaan yang dijawab melalui riset pertanyaan pemasaran, kemudian kita lihat di sini adalah tempat juga ya. Di mana dan oleh siapa sebaiknya produk kita jual, kemudian insentif apa yang harus kita tawarkan kepada pedagang untuk meningkatkan penjualan. Dan juga dari segi promosi, berapa uang yang harus dikeluarkan untuk promosi, media apa dalam bentuk koran, TV, internet yang harus digunakan. Kemudian yang ketiga juga bisa kita lihat dari pengendaliannya. Berapa pangsa pasar kita secara keseluruhan dalam setiap wilayah geografi menurut jenis konsumennya. Kemudian apakah konsumen merasa puas dengan produk kita? Peran riset pemasaran. Yang pertama yaitu merupakan cara yang efektif untuk menentukan produk atau layanan baru yang laku jual. Merupakan sarana manajemen yang efektif dan efisien. Contoh, untuk memutuskan apakah harga suatu produk akan dinaikkan atau tidak. Merupakan sarana yang baik secara metodologi dan statistik, merupakan proses ilmiah yang bersifat netral dan memberikan hasil yang tidak bias atau valid, merupakan sarana mendekatkan perusahaan dengan konsumen atau promosi secara halus, dan dapat menunjukkan cara-cara dalam menembus hambatan-hambatan dalam proses penjualan produk atau jasa. Misalnya, mengapa produk brand Saripati Ayam tidak dikenal masyarakat luas? Faktor-faktor yang menyebabkan pentingnya informasi riset pemasaran. Yang pertama adanya tekanan persaingan. Kemudian adanya pasar yang tumbuh. Kemudian juga ada harga sebuah kesalahan dan harapan konsumen yang meningkat. Organisasi riset pemasaran, ya, kalau kita lihat di sini ada departemen riset di tingkat korporasi atau perusahaan. Keunggulannya lebih luasnya koordinasi dan pengendalian terhadap aktivitas riset perusahaan, semakin besarnya peran manajer korporasi dalam perencanaan. Kemudian juga bisa kita lihat dari departemen riset di tingkat divisi. Memungkinkan personel riset untuk mendapatkan pengetahuan yang berharga tentang pasar, produk, dan masalah masing-masing divisi. Oke, kita melanjut pada langkah-langkah dalam riset pemasaran. Identifikasi masalah, mencari informasi, mendapatkan alternatif, mengevaluasi dan menilai alternatif, memilih alternatif sebagai keputusan tindak lanjut. Ya, di sini informasi yang kita akan peroleh adalah informasi yang relevan, accurate, reliable, valid, dan current.
Mengapa perlu adanya marketing research? Nah, sekarang kalau kita ketahui, marketing adalah alat yang digunakan untuk memuaskan pelanggan. Menurut pengertian AMA defines about marketing is the process of planning and executing the conception, pricing, promotion, and distribution of ideas, goods, and services to create exchange that satisfy individual and organizational objectives. Marketing concept defines management philosophy stating that to satisfy organizational objectives, the wants and needs of target market must be determined so that products can be created to satisfy those desire better than competitors do. Marketing research is a systematic and objective planning, gathering, recording, and analyzing of information to enhance the decision-making of marketing managers. Problem identification research berguna untuk membantu mengidentifikasi problem yang mungkin tidak tampak di permukaan atau belum hadir, yang mungkin saja akan menjadi masalah di masa mendatang. Yang kedua, memberikan information marketing environment dan membantu mendiagnosa problem. Sebagai contoh adalah PIP printing ya. Nah, sales misalnya kita tengok di sini contoh PIP printing, sales tidak pernah baik ya. Dua segmen utama. Kenapa? Ada rendah. And coffee shops ya. Di sini toko kopinya ya juga di sini agak kurang maju gitu tempatnya, atau lebih tinggi more profitable commercial printers ya, mesin-mesin cetak komersial yang lebih profit. So what's the problem? Apa masalahnya? Image study mengindikasikan adanya potential problem. Ya, result hasil yang didapat, consumers mengira and coffee shops berakhirnya toko kopi tersebut, toko percetakan tersebut. Tidak tahu PIP dapat melayani percetakan. Nah, itu ya. Kompetitor naik, perang harga naik, price wars, profit margin turun, dan survival atau keberlangsungan turun. More profitable commercial market. Ya. Repositioning the world largest business printer. Solusi yang ditemukan adalah penemuan digunakan dalam pengambilan keputusan yang akan menyelesaikan problema marketing yang spesifik. Contoh kedua, Ovaltine wakes up the chocolate drink mix market. Populer selama Perang Dunia II, era pre-bedtime drink, jadi minuman sebelum tidur. Market share hot chocolate mix tahun 1960 turun. Ya, respon pertama, bring back the popular characters used in the wartime advertisement. Jadi membawa kembali tingkat populerannya semasa Perang Dunia, dalam iklan Perang Dunia tersebut. Ya. Kemudian hasilnya apa? Image pre-bedtime drink, ya, image sebagai minuman sebelum tidur, ya. Dan management employed marketing research to help develop their product. Kemudian, ya, brand repositioning research, ya. Hasilnya di sini adalah natural ingredients, healthy food, target market ibu-ibu umur 20-35 tahun, demand for instant beverage was increasing. Permintaan untuk minuman meningkat. Low calorie version is accepted well. Jadi
minuman berkalori rendah diterima dengan baik. Instant hot chocolate mix reduce calorie of Ovaltine drink. Jadi hasilnya seperti itu. Who uses marketing research? Company lacking information about its market. AMA study revealed the average marketing research budget was $1.9 million for marketing research departments. Consumer and industrial manufacturers, advertising agencies, and retailers or wholesalers spend about 1.2% of sales on marketing research. Financial services, publisher or broadcasters, health services, and utilities spend about 0.6%. The marketing research process. Yang pertama, langkah pertama adalah defining the problem, mendefinisikan masalah. Kemudian langkah kedua, step 2, developing an approach to the problem, ya, mengembangkan pendekatan pada masalah. Step ketiga, formulating a research design, memformulasikan rancangan penelitian. Yang step keempat atau langkah keempat, doing field work or collecting data, melakukan kerja lapangan atau mengumpulkan data. Step 5, langkah kelima, preparing and analyzing data, menyiapkan menganalisa data, dan langkah keenam, preparing and presenting the report, menyiapkan dan mempresentasikan laporan. Ya, proses riset bisnis, input, proses, dan output. Bagian input di sini kita lihat, yaitu pendefinisian dan perumusan masalah. Kemudian juga ada studi pendahuluan, perumusan hipotesis, dan pembuatan desain riset. Proses di sini meliputi pengumpulan data, analisis, dan interpretasi data. Kemudian juga ada output. Output di sini ada menarik kesimpulan dan rekomendasi dan penyusunan laporan hasil riset. Oke, untuk pertemuan kali ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Pada pertemuan mendatang akan kita lanjutkan membahas mengenai riset kontemporer pemasaran yang lebih berkelanjutan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.